Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik saudara-saudara yang di gereja maupun yang di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema mulai dari perkara-perkara kecil. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari saudara-saudara, sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Ada perangkap dalam pelayanan. Apa saja itu? Dan bagaimana cara kita mewaspadainya? Mari bergabung di dalam Growto, Growing in Community, yang akan diadakan di wilayah masing-masing pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 19.30. Ditunggu! Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 pukul 10 pagi dengan tema Bertahan untuk berbuat baik. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan Perjamuan Kudus pada tanggal 2 Oktober 2022 dalam kebaktian umum pertama pukul 7.30, kebaktian umum kedua pukul 10 pagi, serta kebaktian youth pukul 10 pagi. Umat diundang untuk berpartisipasi dan menyiapkan diri dalam sakramen Perjamuan Kudus ini. Halo teman-teman remaja pemuda, yuk gabung di paduan suara Vinsersi. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan serta menjadi berkat melalui pelayanan pujian. Pelatihannya setiap hari Kamis jam 6 sore di Gereja GKI Taman Aries. Ditunggu ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Di bulan ini ada yang spesial loh. Kita akan mengadakan ibadah Minggu Gembira pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 yang akan diselenggarakan secara onsite dan online. Untuk kelas onsite, yaitu adik-adik kelas 4-7 pada pukul 7.30 pagi dan adik-adik kelas 1-3 pada pukul 10 pagi. Untuk adik-adik kelas Batita sampai kelas TKB akan diselenggarakan secara online melalui Zoom meeting pada pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Hizkia yang berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Juga ada kegiatan yang seru dan menyenangkan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Jadi, jangan sampai terlewatkan ibadah ini. Catat sekali lagi, Minggu 25 September 2022. Sampai ketemu di ibadah Minggu Gembira adik-adik. Membangun rumahnya, membangun kehidupan. Bagai Hagai yang dipanggil Tuhan membangun rumahnya. Panggilan yang disampaikan kepada Hagai kini menyapa kita. Kita dipanggil untuk membangun rumahnya, membangun gerejanya, dengan berpartisipasi dalam pencalonan penatua GKI Taman Aries masa pelayanan 2023 hingga 2026. Bapak Ibu dapat mengisi formulir yang disediakan di meja penyambutan atau mengisi Google Form yang terdapat di buklet pencalonan penatua. Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Taman Aries yang saat ini sedang menangani program Sister Church di Kupang akan mengutus Pendeta Rinto Tampu Bolon dan Penatua Kusmantoro Teja untuk meninjau dan mengevaluasi program Sister Church di Amfuang dan sekitarnya. Kami mohon dukungan doa jemaat bagi program misi GKI Taman Aries di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati usaha-usaha misi kita di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.
Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Benar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Karena kejujuran adalah sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih ketika seseorang mengakui kebenaran Tuhan. Dan ketika kita akan belajar untuk jujur dan bertanggung jawab mulai dari perkara-perkara kecil, kita pun diajak untuk jujur dan bertanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kita pun dapat bertanggung jawab terhadap sesama. Untuk itu marilah kita merenungkan dan menyadari segala keberdosaan kita, segala pelanggaran kita dalam menjalankan kehidupan keseharian kita. Apakah memang di dalam setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan, kita telah berlaku jujur dan bertanggung jawab, dan kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya? Apakah kita justru menghalalkan segala cara untuk membuat kepentingan diri kita sendiri terjadi,
sehingga mengabaikan dan merugikan orang lain. Ketika kita membayangkan bahwa yang disebut dengan korupsi hanyalah dalam bentuk yang besar dan luas, apakah kita juga menyadari bahwa korupsi pun bisa dilakukan dalam lingkup kecil, bentuk korupsi kecil-kecilan, apalagi mengkorupsi ketaatan firman Tuhan kita pada Tuhan. Karena itu marilah kita merenungkannya secara pribadi di dalam doa. Allah kami yang baik, kepadamu ya Tuhan kami datang memohon belas kasih-Mu untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kesalahan kami, sebab kesalahan itu justru semakin besar dari hari ke hari. Kasihanilah kami ya Allah. Jagalah kiranya hati kami untuk tetap tertuju kepadamu, sehingga kami menyadari dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, untuk hidup jujur, bertanggung jawab, dan hidup selalu di dalam pertobatan yang nyata. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. 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 Bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan memohon pengampunannya, serta bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, dinyatakan anugerah pengampunan sebagaimana dicatat dalam Amsal 2 ayat 7-9. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan
seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mohon ya Tuhan, kuasailah hati kami dengan kasih-Mu yang begitu mulia. Dengan kasih-Mu yang dinyatakan lewat firman Tuhan. Bahkan firman yang telah menjadi daging, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang menjadi teladan dan bahkan guru agung kami. Karena itu ya Tuhan, ketika saat ini kami bersama-sama menyiapkan hati dan diri untuk mendengar firman Tuhan, kiranya berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi bibir mulut hamba-Mu ini yang akan menyampaikan berita firman Tuhan, supaya kami hidup di dalam iman yang sejati, iman yang jujur, tanpa ada kepalsuan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus Engkau memimpin dan membimbing kami untuk memahaminya. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan 7. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya.
Pujilah nama Tuhan. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Ya tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya atasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi? Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Ia merendahkan diri untuk melihat ke bumi dan ke langit. Ditegakkannya orang yang hina, orang miskin diangkatnya. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Orang yang hina rendah didudukannya bersama bangsawan, didudukannya wanita mandul, jadi ibu anak-anak. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Bacaan kedua dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara.
Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Ibu, bapak, dan saudara semua, siapa di sini yang punya rahasia di dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Wah, punya rahasia? Kalina punya rahasia? Siapa lagi yang punya rahasia? Atau pura-pura ngangkat tangan ragu gitu ya? Karena dari tadi kita udah ngomong mau belajar jujur. Sekarang saya berikan ruang. Ada nggak yang mau mengemukakan rahasianya di depan? Kalina mau mengemukakan? Jujur kan? Mas Fajar udah angkat gini. Mau mengungkapkan Mas Fajar? Oh, orang lain aja katanya. Enggak. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara semua, katanya kita mau belajar jujur ya. Tapi ternyata kalau kalau mendengarkan khotbah minggu lalu gitu ya, kalau orang yang jujur itu mau membuka dirinya, tidak menutup dirinya. Tapi ternyata di dalam kehidupan kita masih ada sesuatu yang harus kita tutupi. Dan saya nggak minta Bapak Ibu, berarti yang nggak mau membuka rahasia nggak jujur. Karena wajar, toh di tata gereja aja, ini yang lagi di amandemen ada tulisan rahasia jabatan gitu ya. Apakah dengan demikian harus nggak jujur? Enggak Bapak Ibu, tetapi ini adalah sebuah tanda bahwa ternyata untuk ngomong jujur aja gitu ya, tadi untuk bicara jujur, kalau jujur ngomongin terbuka segala sesuatu, ternyata kita masih terbatas. Dan ini menjadi tanda bahwa apa? Sesalehnya apapun kita masih berdosa.
Mungkin kita semua yang udah dari kecil, udah puluhan tahun menjadi orang Kristen, masih berpeluang untuk jatuh ke dalam dosa. Kalau minggu lalu Pendeta Indra sampai menyatakan, mari kita bertobat dalam kesalehan. Karena apa? Sejujurnya tidak ada orang yang saleh 100% di dunia ini. Bahkan Bapak Ibu, saya sendiri sebagai seorang pendeta, saya masih berdosa. Dan bahkan saya masih berpeluang untuk melakukan kesalahan. Masih mungkin untuk jatuh ke dalam dosa. Itu masih lebar terbuka. Ini kenyataan yang perlu kita sadari. Bahwa hidup di dalam Kristus memang tidak serta-merta membuat kita jujur 100% gitu ya. Hidup 100% pokoknya nggak ada sesuatu yang ditutupi. Pokoknya semua baik. Rasanya itu nggak mungkin. Penebusan Kristus memang menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi tidak membuat kita kebal kemudian terhadap dosa. Kita jadi anti dosa. Dan dalam keseharian memang masih banyak yang membuat kita jadi mikir, saya mau berdosa atau enggak. Karena apa? Karena memang kita hidup di dunia yang penuh dosa. Kita masih bergaul dengan sesuatu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu memang ya selama kita hidup di dunia ya seperti itu. Ekstrimnya ya Bapak Ibu, kalau memang kita menjadi manusia yang 100% saleh, justru kita menjadi orang yang aneh di dunia ini. Itu ekstrimnya ya. Dan bahkan mungkin ketika kita mau datang ke gereja ini pun, mungkin masih ada ruang tadi kita mau berbuat dosa gitu ya. Berbuat dosa mungkin menyakiti orang lain. Misalnya ketika istri kita datang ke suami, "Pak, bajunya bagus nggak?" Udah deh, daripada marah, "Iya bagus." Daripada bikin perang di pagi hari sebelum ke gereja. Suami, "Mah bagus nggak? Cakep nggak rambutannya?" Dalam hati, udah beruban gitu ya. Udah jelek. Ya udahlah, iya bagus gitu ya. Atau bahkan sebelum kita kesini, aduh masih enak nih goleran gitu ya. Mau ke gereja atau enggak, udah deh. Masih ada peluang-peluang kita untuk berdosa. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika merenungkan hal ini, akhirnya saya merenung ya, kayaknya terlalu naif kalau ketika kita mengikut Tuhan, hidupnya langsung 100% benar. Ketika mengikut Tuhan, nafsu untuk berbuat dosa itu langsung nol. Tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Kalaupun seperti itu kemudian, oh iya kalau saya di depan gereja, hidup beragama gitu ya, nggak boleh berbuat salah sama sekali. Nanti jangan-jangan kita seperti yang dikatakan di Amos tadi. Tadi Amos berkata ada orang-orang yang pengen buru-buru keluar dari hari Sabat supaya apa? Supaya bisa menindas lagi orang lain. Seolah hidup beragama, pengen kelihatan saleh di dalam kehidupan beragama. Tapi hatinya sebenarnya udah pengen buru-buru menindas orang lain. Akhirnya iman kita menjadi iman yang munafik. Kehidupan beragama kita justru menjadi kehidupan beragama yang palsu. Kehidupan beragama yang tidak jujur. Hidup dalam pertobatan yang palsu, hidup dalam pertobatan yang tidak jujur. Nah, Ibu Bapak dan Saudara semua, kalau gitu kita harus ngapain? Apakah dengan demikian supaya kita bisa terus hidup di dalam pertobatan, kita harus kompromi dengan dosa? Bagaimana tuh supaya kita, tadi kan kita mau ngomong belajar untuk hidup jujur. Bagaimana kita mau belajar hidup jujur? Taat pada kehendak Tuhan di tengah arus dunia yang selalu membuat kita berpeluang, membuat kita berdosa lagi. Jawabannya ada di tema kita hari ini. Mulai dari perkara-perkara kecil. Itu yang menjadi
firman yang disampaikan Kristus kepada kita. Mulai dari perkara-perkara kecil, alih-alih berkompromi terhadap dosa, hidup dalam pertobatan, hidup jujur di hadapan Tuhan, mulai dari perkara-perkara kecil. Dan ini adalah firman yang jelas dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil kita di ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat yang ke-10. Kita buka lagi Lukas pasal 16 ayat 10. Kita baca ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ibu bapak dan saudara semua, ketika merenungkan ayat yang ke-10 ini, saya menemukan hal yang menarik ketika membaca ayat ini dari bahasa Yunani-nya. Ayat 10, ayat yang menulis kata kecil di sini, ini berasal dari kata Yunani elachisto. Elachisto gitu ya. Yang artinya adalah, yang secara harafiah ini berarti apa? Hal yang sangat kecil. Bahkan saking kecilnya tidak terlihat. Seperti sesuatu benda yang mikroskopis. Hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Kecil, enggak terlihat. Saya bayangin ini seperti virus COVID ya. Kecil enggak terlihat tetapi apa? Bisa mengganggu seluruh semesta. Satu dunia terganggu oleh sesuatu yang kecil. Ini mikroskopis, ini kata elachisto. Sedangkan kata besar yang ada di ayat 10 ini berasal dari kata polo. Bukan polo air ya, atau permen polo yang tengahnya bolong. Tapi polo yang artinya apa? Lebih atau semakin. Ada sebuah dimensi, apa artinya? Lebih besar, lebih, semakin, ada dimensi pertumbuhan. Dari ayat ini, kalau kemudian kita baca ya, barang siapa dengan pemaknaan tadi ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang mikroskopis tadi gitu ya, ia setia juga di dalam pertumbuhan. Dan itu yang ingin dikatakan Yesus ketika kemudian di ayat 13, kamu hanya bisa mengabdi pada satu Tuhan, kita hanya bisa hidup dalam pertobatan. Yang diinginkan Yesus bukan sekadar langsung, wah ketika bertobat langsung instan, langsung perkara besar, langsung hal besar, langsung berbalik, langsung berbeda 180 derajat dalam satu momentum tertentu, bukan. Tapi yang Yesus katakan adalah ketika bertobat, mulailah dari hal-hal yang kecil untuk kamu semakin bertumbuh di dalam pertobatan. Ini yang dikatakan Yesus ketika kita hidup dalam pertobatan. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi pribadi yang bisa berubah secara instan di dalam pertobatan. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita, ayo dituntun kita untuk bertobat mulai dari hal-hal yang kecil, untuk kita terus bertumbuh. Karena itu ibu bapak dan saudara semua, ketika kemudian mungkin di dalam perjalanan pertobatan itu, ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita terjungkal lagi, ada kalanya kita salah. Itu bukan sebuah kefatalan. Itu bukan sebuah langsung akhir dunia. Itu bukan sebuah, wah saya udah gagal, saya udah terhina di mata Tuhan. Tuhan tetap melihat kita berharga. Karena Tuhan tahu, apalagi Tuhan Yesus yang adalah Allah sejati, yang manusia sejati, yang pernah menjadi manusia, menyadari enggak mungkin, terlalu naif untuk bilang bertobat itu adalah langsung secara instan berubah. Tapi pertobatan itu adalah sebuah pertumbuhan.
Kesalahan satu bukan berarti kemudian kita langsung gagal finish. Tapi itu bentuk pertumbuhan. Ibarat tanaman ya, kalau ada bertumbuh lalu ada yang gagal kita potong. Ya, tapi kemudian muncul lagi tunas yang baru. Ada lagi yang layu, dipotong tapi muncul lagi tunas yang baru. Itu pertumbuhan. Karena itu, ini menjadi poin pertama kita Bapak Ibu. Sadari bahwa hidup dalam pertobatan bukan sekadar aksi yang besar, yang mencengangkan, yang heroik, tetapi sebuah pertumbuhan yang kecil dari hari ke hari. Karena itu kenapa di dalam liturgi kita ada pengakuan dosa setiap minggu. Itu bukan karena kita dablek. Ini dablek banget ya, udah ngaku dosa tiap hari minggu itu ya. Dosa lagi. Bahkan setiap doa kita mungkin selalu diakhiri, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Ini tiap kali doa dablek banget gitu ya. Bukan. Mohon maaf ya kalau kata dablek itu kasar. Tapi justru karena Tuhan tahu hidup dalam pertobatan memang sebuah pertumbuhan dari hari ke hari. Karena itu ketika kita menyadari hal ini juga sangat berpengaruh pada sikap kita pada sesama. Ketika tahu ada sesama yang salah, ketika tahu ada sesama yang gagal, jangan langsung di stigma selama itu. Selama sampai akhir hidupnya kita tahu, oh ini orang yang salah. Justru itu membuat kita tidak menghayati bahwa hidup dalam pertobatan adalah sebuah pertumbuhan. Ini mulai dari hal-hal kecil yang pertama. Enggak harus sadari bahwa perbuatan untuk bertobat langsung dari hal besar. Tapi itu adalah sebuah pertumbuhan dari hari ke hari. Mikroskopis bahkan. Setialah di dalam pertumbuhan ini, maka kita akan semakin bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin menyampaikan, lalu bagaimana mulai dari hal-hal kecil. Mari kita simak juga perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini adalah perumpamaan yang cukup problematis. Saya berulang-ulang baca perikop ini. Sampai titik ini pun saya masih bingung sebenarnya apa maksud Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Karena banyak menemukan makna-makna yang cukup aneh. Misalnya, contohnya yang paling problematis. Kenapa sang Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur, memuji kecerdikannya? Ini ibarat gitu ya Bapak Ibu. Misalnya saya kerja sama Pak Sigit. Ini Pak Sigit kan setiap khotbah selalu disebut ya sama Pak Rinto, sama saya gitu ya. Kan paling deket gitu ya. Wah jangan-jangan abis ini Pak Sigit pindah tempat duduk gitu ya. Misalnya saya jadi kerja sama Pak Sigit gitu ya. Lalu Pak Sigit mau mecat saya. Tapi kemudian, sebelum dipecat Pak Sigit, sebelum benar diberhentiin, saya cari tahu siapa nih yang punya utang sama Pak Sigit. Oh yang punya utang sama Pak Sigit, Bu Retno gitu ya. Lalu saya bilang, Bu Retno, kata Pak Sigit utang Bu Retno dari 100.000 jadi 50.000 aja. Bahagianya minta ampun Bu Retno. Dan saya jadinya apa ketika dipecat sama Pak Sigit, saya tinggal minta, Bunda boleh nggak saya tinggal sama Bunda? Nggak apa-apa deh ikut nanam hidroponik gitu ya. Ada utang budi. Dan itu yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini. Dan itu yang dipuji oleh sang Tuhan, ini cerdik. Bapak Ibu, dalam sebuah tafsiran kemudian dikemukakan, yang dipuji sang Tuhan ini bukan karena perbuatan yang tidak jujur itu. Tetapi bayangkan, seseorang mau dipecat itu ada di dalam situasi yang begitu panik, begitu mengkhawatirkan. Tapi orang yang bendahara yang tidak jujur ini cerdik melihat peluang-peluang yang ada. Berhikmat melihat peluang kesempatan di dalam kesempitan. Dan entah, ternyata ini terjadi dari dulu ya. Yesus berkata,
Sebab kecerdikan orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Dan ini juga yang mungkin sering kita alami. Kenapa ya? Orang-orang yang bikin onar, teroris, para pencuri, itu makin pinter. Makin kepepet, makin kreatif. Lah justru ketika kita anak-anak terang, ketika kita yang mau hidup di dalam pertobatan, bisa kreatif juga. Itu jauh melebihi segala sesuatu. Pencuri aja bisa berhasil dengan kreativitas, apalagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pertobatan. Karena itu, hidup dalam pertobatan juga mengingatkan kita untuk bisa melihat segala peluang, ada kesempatan yang ada di dalam keterhimpitan kita, di dalam keterbatasan kita. Apalagi keterbatasan waktu yang ada. Mau hidup dalam pertobatan, saya mau cari momentum tertentu, nunggu deh nanti Natalan. Nunggu deh nanti Paskahan saya baru mau bertobat, mau ikut Tuhan. Nunggu deh nanti pensiun, baru saya mau aktif di gereja. Ibu bapak, saya ada cerita pengalaman pribadi ya. Waktu pertama kali saya ingin membuat ingin mendisiplinkan diri saya untuk rutin membaca Alkitab setiap hari, itu renungan dan Alkitab. Saya selalu berpikir, nanti deh. Ini bentar lagi bulan Juli gitu ya waktu itu, pas saya ulang tahun. Hari ulang tahun tiba gitu ya, niat mau bertobat di saat itu. Yang ada pagi-pagi udah penuh sama WA. Handphone. Wah, acara-acara malam, balas-balesin Facebook, ngantuk, tidur. Baru ingat besok, lewat, gagal deh baca Alkitab. Terus mikir lagi, ya udah deh, udah kelewat momentumnya ini deh, bulan baru 1 Agustus. Lewat lagi. Akhirnya sampai lewat sampai Natal deh, lewat lagi, tahun baru lewat lagi. Akhirnya saya sampai menyadari, ketika itu di tengah bulan, tanggal yang gak bagus, pokoknya di tengah minggu gitu, saya mau ini lagi deh, nanti pas bulan ini gitu ya, dan segala macam. Terus saya pikir, ngapain nunggu nanti, ya sekarang aja. Mumpung gua ingat, kenapa nggak mulai dari sekarang? Dan itu yang akhirnya kemudian membuat saya bertobat. Nggak harus nunggu momentum besar, nggak harus nunggu momentum yang spesial. Dengan waktu yang Tuhan berikan, dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan, yuk kita grab, kita ambil untuk kita bertobat, untuk kita hidup dalam pertobatan, untuk kita berkarya di dalam Tuhan. Ini poin kedua yang perlu kita sadari. Kalau tadi di poin pertama, sadari nggak harus langsung perbuatan besar, perbuatan heroik, karena pertobatan adalah sebuah pertumbuhan. Poin kedua kita, sadari bahwa pertobatan tidak menunggu momentum besar, momentum spesial. Tapi di dalam segala kesempatan, peluang yang ada, mari kita kerjakan karya Kristus. Mari kita hidup di dalam pertobatan. Jika minggu-minggu ini di Warta Jemaat Penatua juga menyampaikan, ayo kita bersama-sama ikut serta dalam pencalonan penatua. Itu mungkin menjadi kesempatan kita, Bapak Ibu, untuk kita membangun gereja ini. Nggak perlu nunggu kita nanti dijadiin apa dulu dan segala macam. Untuk mencalonkan 10 nama. Itu menjadi contoh, itu contohnya. Nggak nunggu, harus nunggu Natal baru kita mau aktif nunggu, atau ada apa biasanya altar komitmen. Kalau Tuhan kasih kesempatan saat ini, detik ini, kenapa kita harus nunggu bertobatnya nanti? Ingat, sadari. Orang-orang yang tidak mengikut Tuhan melihat kesempatan kecil itu. Dan justru kita orang-orang yang mau hidup bertobat pun, mari kita lihat kesempatan-kesempatan yang kecil itu. Itu yang kedua. Hidup dalam pertobatan. Dari hal-hal kecil adalah sadari. Nggak harus menunggu waktu yang spesial, momentum yang spesial. Tapi mulai dalam keseharian kita. Kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita. Kita grab. Yang ketiga dan yang terakhir.
ketika kita bicara hidup dalam pertobatan, ada juga sebuah panggilan untuk kita hidup mengasihi semua orang, betul? Tapi saya yakin sebagai seorang yang berdosa, sebagai seorang yang terbatas, sangat sulit untuk kita kemudian melakukan kasih pada orang-orang yang udah nyebelin banget buat kita. Bahkan pengennya kita melihat mereka celaka. Dan di dalam kegelisahan ini, di dalam keterbatasan kita seperti ini, bacaan kedua kita di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-7 menyapa kita. Minimal apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius tersebut. Naikkan permohonan doa dalam syafaat untuk semua orang. Ini adalah cara terkecil gitu ya, mulai dari hal-hal kecil untuk kita melakukan pertobatan sosial, bertobat dengan semua orang, mengasihi semua orang. Berbuat baik itu berat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, yuk kita bawa mereka di dalam doa. Ketika kita membawa mereka di dalam doa, kita ngasih tahu kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan, sumber kebaikan. Dengan kata lain, ketika kita mendoakan semua orang, termasuk orang-orang yang nyebelin buat kita, kita sebenarnya lagi bilang, Tuhan, saya belum mampu berbuat baik untuk dia, tapi saya berdoa supaya Tuhan berbuat baik untuk dia. Tuhan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang mungkin bagi kita sampai saat ini masih susah untuk kita ampuni, susah untuk kita berbuat baik padanya. Saya mengingat Bapak Ibu, waktu perkuliahan, di kelas kami ada satu orang yang paling nyebelin. Semua anggota kelas juga udah heran. Dan saat itu saya pertama berdoa, Tuhan, tolong dong, supaya saya bisa ngadepin nih orang, supaya bisa berbuat kasih kek gitu ya, dan segala macam. Lagi-lagi pas ketemu dia malah apa? Biasa kalau ada diskusi, presentasi, tanya jawab, dia hobinya menjatuhkan orang lain. Baru berdoa gitu udah menjatuhkan orang lain, ngegosipin lagi sama teman-teman sekitarnya. Sampai akhirnya dalam sebuah khotbah yang saya dengar di dalam sebuah khotbah minggu, saya lupa siapa yang menyampaikan. Tapi perkataan yang disampaikan sama seperti pesan yang saya sekarang tularkan kepada Bapak Ibu. Doain yang terbaik buat dia. Bukan supaya kita gimana dan segala macam. Akhirnya Tuhan, udah deh kalau memang dia orangnya tukang, pengen tadi ngejatuhin orang, berarti dia pengen yang paling benar. Ya udah Tuhan, kasih deh dia kesempatan untuk merasa baik, merasa benar dan segala macam. Bertahun-tahun, bersemester-semester gitu ya. Akhirnya muncullah satu kesempatan di akhir menjelang perkuliahan, menjelang wisuda. Orang ini kemudian WA saya. Saya selama ini nggak dekat ya gitu ya, nggak dekat ya karena ya udahlah, pokoknya saya doain nggak mudah untuk kemudian membuka relasi lagi. Dan anak-anak teman-teman lain juga udah menutup diri terhadap dia gitu ya. Tapi tiba-tiba dia muncul, Ki, kan kita mau berpisah nih, tolong dong ajak teman-teman sekelas katanya, kita barbekyuan bareng, gua yang bayarin deh gitu ya. Terus dalam hati saya, sepanjang 10 semester gue berteman sama dia, dia pelitnya minta ampun, pengen menang sendiri gitu ya. Kok dia bisa ya kayak gini gitu ya. Terus saya cuman, oke, nanti aku sampein ya ke teman-teman. Padahal dia juga udah lama kan nggak kontak-kontakan sama saya. Saya sampein ya ke teman-teman gitu ya. Oke, gua tunggu. Walaupun Bapak Ibu, undangan itu akhirnya nggak terjadi karena akhirnya teman-teman udah ada penolakan gitu ya dan segala macam. Tapi hal itu justru membuat saya bertobat Bapak Ibu. Karena apa?
Mungkin awalnya membuat saya, udahlah Tuhan saya mau berdoa buat yang terbaik tuh buat orang anak itu gitu ya, buat teman itu. Tapi saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat, nih anak udah berubah. Saya diberikan kesempatan untuk kemudian apa? Saya sendiri bertobat. Ya Tuhan, selama ini saya udah punya stigma negatif, selama ini kita udah punya relasi yang gak baik. Tapi ternyata dia juga memiliki kesempatan untuk berubah. Dan akhirnya ya udah ketika WA itu ya udah sekarang pun kalau misalnya ada apa-apa di kelas saya enggak lagi enggan untuk WA sama dia dan segala macam. Ada sebuah pemulihan relasi ya pelan-pelan bertumbuh tadi. Tetapi apa dimulai ketika apa? Bukan kemudian ketika jadi hero buat dia. Tapi ketika yang kata Paulus pada surat Timotius, berdoa, memberikan kebaikan untuk dia. Karena itu ini poin ketiga, sadari Bapak Ibu. Ketika kita melakukan pertobatan tidak harus kemudian kita mampu berbuat kebaikan pada semua orang. Tapi saat kita mau mendoakan semua orang, di situ kita akan merasakan sebuah keajaiban cinta kasih Tuhan. Hal-hal kecil. Mulai dari hal-hal kecil. Dan ketika saya menyelesaikan, mempersiapkan khotbah ini, saya akhirnya menyadari bahwa ternyata mulai dari hal-hal yang kecil adalah firman Tuhan yang paling manusiawi menurut saya. Untuk kita memulai hidup dalam pertobatan. Paling manusiawi. Tuhan begitu tahu emang susah untuk hidup dalam pertobatan. Karena arus dunia ini, kalau ibarat kita lagi berenang di sungai yang mengalir deras, kita melawan arus, pasti kita ada kalanya capek dan segala macam. Tapi ketika kita mau memulai dari hal-hal kecil, bahwa itu adalah sesuatu yang paling manusiawi yang telah Tuhan firmankan pada kita. Agar kemudian kita juga nggak munafik, merasa saya udah bertobat, tetapi masih sebel sama orang di sebelah kita. Kita masih melewatkan peluang-peluang yang ada. Kita nggak munafik dalam beragama, tapi kita juga nggak berkompromi terhadap dosa. Tapi justru kita terus bertumbuh di dalam pertobatan. Karena itu mulailah dari hal-hal kecil saat apa? Sadari. Bukan lewat perbuatan besar, tapi lewat perbuatan mikroskopis yang kecil. Supaya kita terus bertumbuh dalam pertobatan. Yang kedua apa? Sadari. Bukan momentum, nunggu momentum besar. Tapi ketika ada kesempatan, mari kita berpartisipasi. Mari kita ambil kesempatan itu. Untuk berkarya dan bertobat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga apa? Sadari. Pertobatan enggak harus ketika kita udah bisa mampu berbuat baik pada semua orang. Tapi ketika kita mampu mendoakan semua orang. Termasuk orang-orang yang pernah mengecewakan pada kita. Dan ibu bapak dan saudara semua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena itu semua terjadi karena Tuhan yang penuh cinta, yang penuh pengertian pada kita. Penuh pengertian bagaimana kita bergumul, bergulat di dalam lumpur dosa. Dan Allah yang penuh cinta justru mau kita terus bertumbuh, mengawal kita. Dia bukan seperti hakim langsung hitam atau putih. Yang langsung, gue udah kasih tahu, ya lo harus langsung berubah. Tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Meski berdosa, dia menyampaikan cintanya pada kita. Meski kita masih berdosa, dia terus memanggil kita untuk bertumbuh dalam pertobatan. Dan inilah yang kita akan refleksikan melalui sebuah nyanyian yang akan dinyanyikan oleh Vinsersi Chorus. Meski kita masih berdosa, Tuhan menyatakan dirinya hadir untuk kita di dalam pertumbuhan pertobatan kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam syafaat. Kami bersyukur Tuhan sebab firman-Mu begitu manusiawi untuk kami. Karena Engkau tahu firman-Mu disampaikan kepada setiap orang yang masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Firman-Mu disampaikan kepada kami semua yang masih punya peluang untuk jatuh ke dalam dosa. Karena itu ya Tuhan, kami mau memulai kehidupan bersama Tuhan, kehidupan pertobatan mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kami menyadari hidup pertobatan ini sebagai sebuah pertumbuhan, bukan sekadar hal yang instan. Ketika kami juga mau menyadari bahwa hidup dalam pertobatan bukan hanya ketika kami menemukan momentum-momentum besar, tapi ketika kami bisa melihat peluang di dalam ketersingkatan waktu sekalipun.
Dan kami juga tidak menunggu sampai kami bisa berbuat baik untuk semua orang. Tapi ketika kami mau memulainya, ketika kami mau mendoakan semua orang. Karena itu di dalam syafaat ini kami juga mau mendoakan setiap orang ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa untuk para usia lanjut yang karena keterbatasan fisiknya sudah tidak bisa memiliki mobilitas kemanapun. Kami ingin berdoa untuk mereka juga yang memiliki kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang memungkinkan mereka hanya beristirahat di rumah, di kasur. Hadirlah ya Tuhan bagi mereka, menjadi sahabat yang memulihkan. Kami ingin berdoa ya juga ya Tuhan, ketika kami juga rindu untuk bersosial, memberikan perbuatan-perbuatan baik pada semua orang, khususnya di tengah kondisi yang saat ini kami juga sedang mengalami krisis. Tapi kami rindu berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir, menghadirkan kebaikan bagi para pengemis, pemulung, pemungut sampah, bagi para petani, nelayan, orang-orang yang berkebun, orang-orang yang beternak, para pedagang di pasar, para pedagang di pasar yang ada di pantai, semuanya ya Tuhan. Mereka yang juga mempertaruhkan hidupnya dari bahan bakar minyak, sehingga ketika ada kenaikan BBM mereka juga begitu terpukul. Hadirlah ya Tuhan. Nyatakanlah perbuatan baik, dan kiranya kami pun dapat turut serta di dalam doa. Dan kami pun pantang untuk justru berbuat sebaliknya dari apa yang kami doakan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, nyatakanlah kebaikan untuk gerejamu di tempat ini. Melalui GKI Taman Aries kiranya Tuhan yang justru menyalurkan setiap perbuatan baik melalui setiap program yang dijalankan gereja ini. Pengesahan program kerja di semester 2. Berdoa juga untuk keberangkatan tim misi Amfuang besok hari. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan bulan keluarga. Rencana 30 tahun GKI Taman Aries. Dan bahkan juga rencana untuk kami melakukan perayaan Natal di tahun ini. Tuhan juga menyertai setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di gerejamu ini. Berkati para pendeta Rinto Tampu Bolon beserta keluarga, Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto dan keluarga dan hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap penatua, para pengurus komisi, para aktivis jemaat dan simpatisan di dalam segala pergumulan mereka juga. Hadirlah ya Tuhan, sebagai Tuhan yang terus memanggil, mengingatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan akhirnya kami juga ingin berdoa untuk dunia ini, bangsa dan negara ini, dan juga bangsa-bangsa lain di dunia. Teguhkanlah para pemimpin bangsa untuk terus menyatakan kebaikan, menjauhkan diri dari nafsu, hasrat untuk berperang. Dan bahkan justru berikanlah para pemimpin bangsa kesatuan hati untuk memimpin pemulihan dari pandemi, dari peperangan, dan bahkan pemulihan iklim. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna. Tapi kami percaya, di dalam Tuhan semuanya yang baik akan terjadi. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyatakan dan Engkau selalu mendatangkan keselamatan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi dan semesta ini. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur pada Allah atas kasih pemeliharaannya pada kita di sepanjang kehidupan kita.
Yang menjadi dasar persembahan kita hari ini adalah dari Amsal 3 ayat yang ke-27, ayat yang ke-31 sampai dengan ke-32. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan rahmat, kami bersyukur atas kasih dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua ini boleh terjadi hanya karena kebaikan-Mu saja yang boleh memperhatikan dan memelihara kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, berkatilah pengelolaannya, kiranya boleh menjadi saluran kasih-Mu dan berkat-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan umat dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, berjalanlah selalu dalam pertobatan dan hiduplah jujur dan tulus. Jangan pura-pura dalam kita beriman kepada Kristus. Tetap teguh senantiasa berhati tulus dan berpaut pada Allah Kristus. Sehingga kita tahu siapa yang kita ikuti yang menjadi teladan hidup kita. Berjalan lurus karena teman
Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah sumber kasih dan rahmat berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk menyaksikan kasih dan karya Allah di dalam kehidupan jujur dalam hidup berimanmu. Kiranya berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.